pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas kami persilakan itu. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Sebelum kita memulai dari kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa benar-benar kita bisa masing-masing. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik karena kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bapak ajari mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama Tina Muhammad Dafa, Naila, Nehemia, Oscar, Kopi, Rafina, Sarah, Simpati, Hadir Pak. untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, linknya di Google Form, lihat masing-masing, biar Bapak kirim linknya ya, biar kita pretest dulu. Waktunya nggak lama-lama, waktunya hanya di asam dan basa hari ini. Anak Bapak, itulah pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin tahu nanti kemampuannya, berapa nilai yang kalian dapatkan. Nah, sebelum pembelajaran, biar lebih semangat dulu. Anak-anak Bapak tetap semangat? Semangat? Oke, yuk kita explain dulu. Ya, oke kawan-kawan, sebelum kita belajar, ya dirinya sejajar. Jangan dikira-kira nanti buat ini namanya. Nah, jadi kita permainannya nanti jelaskan, tapi diri di luar. Nah, jadi ketika saya bilang kata bunyi, pada hari Senin, Nehemia bersama Jadi membeli baju di pajak sore yang berwarna kuning dan juga warna hijau, dan kita membeli baju warna merah. Kok yang ini dari kenapa? Materi kita hari ini yaitu tentang larutan asam dan basa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus bisa
mengidentifikasi atau membedakan, mengenal apa itu senyawa asam, apa itu senyawa basa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menentukan senyawa-senyawa yang bersifat asam dan senyawa yang bersifat basa. Sebelumnya, kalau Bapak tanya dulu, kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari apalah yang kalian ketahui tentang senyawa asam dan basa? Nih, di slide sudah ada. Misalnya ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kau jumpai. Apakah senyawanya asam atau senyawanya basa? Nah, di situ ada jus tomat dan lain-lain sebagainya. Coba, ya kan? Biar kalian lebih paham materinya ini, biar lebih fokus, Bapak bagi dulu kelompoknya. Bapak bagi kelompoknya yang kelompok kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk kita susun mejanya sesuai dengan kelompoknya. Oke, udah duduk dengan sesuai kelompoknya? Nah, oke. Nah, jadi anak-anak Bapak, hari ini kita akan pelajari materi lautan asam dan basa. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak Bapak boleh diperhatikan di slide. Ini Bapak Bapak tampilkan video. Kemudian nanti dari video ini apa tanggapan kalian nanti Bapak tanya. Bisa? Bisa ya. Ini kita tonton sama-sama video kita. Ping Ping, sedang apa kau? Pang Pang, lihat ikan emasku. Iya, ikan emasku berenang dengan gembira. Airnya harus segera kita ganti. Betul. Oh, mau turun hujan. Wah, asik, sekarang sudah ada air. Aku ambil mangkuk besar dulu ya. Airnya sudah datang. Ini airnya. Ping Ping, ikannya mati. Kenapa jadi mati? Ini banyak nih si Yose kalau hujan sering mandi hujan ini kan. Pakai masa kecilnya ini bagus ya Yose kan? Iya. Mantap. Nah, jadi pas air hujan, anak kecil ini nampung di dalam ember. Nah, yuk, oke, sampai sini dulu video permasalahan kita. Jadi anak-anak mandi hujan, ditampungnya air hujan, dimasukkannya ke dalam toples yang berisikan ikan. Ditunggu besok, ternyata ikannya mati. Coba Bapak tanya, siapa yang bisa ngasih tanggapan? Kenapa ikan di dalam toples tersebut mati? Yuk, siapa yang bisa? Ya, silakan simpati kira-kira. Karena air hujan itu bersifat asam, jadi kemungkinan ikan yang ada di dalamnya bisa mati. Bagus. Ada tanggapan temanmu katanya kenapa
ikan di dalam toples tersebut mati, berarti di dalam air itu ada suatu senyawa. Nah, kata temanmu simpati mengatakan di dalam air tersebut ada senyawa yang bersifat asam. Kira-kira ada lagi yang ngasih tanggapan? Atau misalnya sama pendapatnya dengan temannya? Gak apa-apa, yuk siapa yang bisa? Terus pertanyaannya gini, kenapa kita tahu di dalam air itu kok ada senyawa asam? Dari mana kita tahu? Ada yang ngasih tanggapan? Dari mana kita tahu? Air hujan, ya kan? Air hujan dimasuk ke dalam ikan, kok mati? Kalau air yang kita masukkan air biasa di rumah kita, air PET, masukkan ikan, mati nggak ikannya? Berarti kan nggak ada senyawa apa-apa di sana. Nah, terus ditampungnya air hujan. Air hujan itu dimasukkannya ikan, ya kan? Ternyata mati. Berarti kan ada sesuatu di dalam air itu. Maka kita perlu yang namanya uji identifikasi. Kita harus membedakan, oh nanti di dalam suatu ada bahan atau air, ada senyawa yang lain di sana. Misalnya ada senyawa asam, ada senyawa basa. Kata temanmu ada asam di sana. Kok tahu? Nah, bisa juga namanya disebut proses turunnya namanya hujan asam. Kenapa terjadi hujan asam? Nah, jadi air hujan ini turun. Kalau air turun kan menghasilkan apa air kan? Kenapa dia asam? Asam ini keluar dari gas-gas limbah pabrik. Limbah pabrik itu ada mengeluarkan gas SO2, ada gas NO2, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Nah, lepas di udara di pabrik berikatan dengan air. Maka ketika gas SO2 berikatan dengan air, maka bisa membentuk yang namanya H2SO3, asam sulfit gitu. Asamnya belum terlalu kuat. Maka ketika air yang turun, ternyata itu adalah bersifat hujan yang mengandung senyawa asam. Nah, ciri-cirinya kenapa hujan itu bersifat asam? Boleh bisa kita lihat nanti. Dari logam bisa cepat berkarat, sering berkarat, itulah menandakan hujan asam. Bisa. Nah, dari mana kita tahu dia senyawanya asam atau basa? Ini yang mau kita pelajari. Yuk, buka masing-masing laptop yang sudah ada di mejamu. Nah, biar tahu kalian nanti senyawa itu bersifat asam atau basa. Ini Bapak bagikan LKPD. Nah, satu kelompok ada 5 orang. Di sini mau kita kerjakan. Dah, lihat masing-masing LKPD-nya. Kalau ada yang kurang bilang. Berapa kurang? Pas. Ini udah pas? Pas. Sana pas. Yuk, ya. Anak, lihat nanti yang Bapak kirim di WA, di situ ada lengkap. Mana tahu fotokopinya kurang jelas gambarnya. Nah, ini lembar kerja yang harus kita selesaikan. Nah, di situ ada dibuat tentang materinya juga ada, apa itu asam. Nah, di sini kita ingin mengetahui senyawa-senyawa apa yang bersifat asam, apa aja senyawa yang bersifat basa. Nah, dari mana kita tahu? Nanti kalian buka di yang namanya aplikasi nanti di Google, buka PET Colorado. Nah, dari situ bahan-bahan dari PET Colorado sudah ada bahan-bahannya. Tinggal nanti kok identifikasi senyawa yang ada basa. Nah, jadi Bapak bantu sedikit. Di situ di LKPD sudah ada bahan-bahannya. Yang di kota ini coba lihat depan ini. Nah, kok isi nama-nama zat tersebut. Nama-nama zat tersebut dia bersifat asam atau bersifat basa, pH-nya besar atau kecil dari 7.
kalau nggak ngerti boleh ditanya sama Bapak. Sifat asam, bagaimana ciri-cirinya? Udah ada modulnya Bapak tuliskan? Ada nggak situ modulnya? Bahan ajarnya? Ada. Bisa kalian pelajari, dibaca. Nah, itu ada ciri-ciri asam apa, ciri-ciri basa apa, seperti itu dia. Nah, jadi kalian bagilah kerjasama di dalam kelompoknya ada 5 bagian. Ini satu kelompok 5 orang, berarti ambil bagiannya peran tugas masing-masing, khususnya kalian ngerjain kolom yang mana, ya. Nah, jadi bisa nanti berbagi tugas. Nah, jadi buat anak-anak Bapak langsung aja mulai aktivitasnya. Nanti Bapak arahkan, kalau yang nggak ngerti boleh bertanya. Nah, langkah pertama langsung ngerjakan di LKPD. Kalian lihatlah namanya di Google. Coba buka Google Chrome atau Google. Buka di laptopnya. Dah, kalian kerjakan masing-masing bagi kelompok. Pet Colorado. Udah? Oke. Nah, di situ di Pet Colorado yang menu mana kalian lihat? Udah, Pet Colorado, buka di situ ada matematika kan? Ada fisika, ada kimia. Berarti cari yang kimia. Nah, kalau cari yang kimia, berarti yang mana itu tentang materi kita asam dan basa? Udah bisa langsung kau kerjakan. Kalau udah tahu yang mana Pet Colorado yang materinya tentang siklus pH. Coba lihat di LKPD-nya, udah bisa dikerjakan. Yang gambar ini boleh dilihat, ini gambar Pet Colorado ada. Nah, jadi nanti di situ ada sabunnya, ya kan? Ada Pet Colorado di atasnya ini. Nah, buka aja, tinggal kalian klik, pilih bahan-bahannya. Yang kimia, udah sampai ini semua. Buka kimia, udah diklik kimia. Udah. Nah, setelah kalian buka kimia, di situ kan banyak menunya ya. Ada bentuk dan molekul perubahan energi, betul? Nah, sekarang yang kita klik itu yang skala pH. Coba klikkan yang skala pH yang ini. Skala pH. Oke? Oke. Yang skala pH sudah? Klik yang tanda panah ini. Klik tengah. Bisa? Nah, klik. Tunggulah loading pet interaksi simulation. Jadi kita ini melakukan yang namanya eksperimen simulasi. Simulasi mengetahui senyawa yang ada di kehidupan yang kita jumpai itu bersifat asam atau basa. Dari mana tahu asam basa? Di LKPD sudah Bapak bagi ciri-ciri asam dan ciri-ciri basa, ada di situ. Asam dari mana tahu pH-nya besar atau kecil 7, ada situ kan? Nah, ada. Kalau sudah buka, lihat di skala pH ini ada makro. Klik makro. Oke? Sudah sampai sini menunya? Sudah. Coba lihat paling atas, di situ ada menu air ya. Klikkan tanda panah. Nah, coba lihat, kita kan? Nah, misalnya pH airnya kurang lebih 1 liter, berubah nggak pH-nya? Kalau Bapak tanya nanti di pertemuan selanjutnya nih, tapi sekedar tahu informasi, kalau ada penambahan air, pH-nya makin naik atau makin
makin turun? Ayo, makin naik atau makin turun? pH-nya dari 7, 7,4. Kalau ditambah air pH-nya jadi 7,2. Kan turun angkanya. Sifatnya makin lemah. Boleh juga kita kurangi yang di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Nah, boleh kita tekan. Nah, berkurang nggak lagi nih? Nah, ini aplikasinya dia berkurang volumenya. Bisa? Nah, kita kurangi lagi. pH-nya berkurang nggak? Kalau kita tambah air, misalnya tambah air, naik nggak sudah pH-nya itu? 14, 12 berkurang pH-nya kan? Bisa kira-kira? Jadi makin ditambah air, pH-nya makin turun. Bisa kira-kira? Bisa? Nah, jadi bisa nanti kita bereksperimen. Ganti senyawanya, berganti bahannya, konsep aja, oh ditambah air, pH-nya naik atau turun. Nanti kita pertemuan selanjutnya ini. Hari ini kita hanya menentukan senyawa netral. Kalau bisa dapat 2 atau 3, ya bagus misalnya. Apalagi senyawa-senyawa yang bersifat netral kecuali air. Nah, boleh cari sumber belajar yang lain di Google. Kalau misalnya bahannya kurang banyak, boleh kau cari bahan-bahan yang lain. Misalnya dari sini, Bapak bantu. Misalnya apa ya? Ini lihat di slide. Nah, melakukan sebuah eksperimen, bisa. Nah, ini yang ini coba bantu. Netral, berapa pH-nya? 7. Kalau 7 berarti netral. Kan udah mantap kelompok ini, udah banyak di sini ya kan? Chicken soup, apa tuh chicken soup? Oh, sop ayam. Pernah makan sop ayam? Sop ayam berapa lah pH-nya kira-kira sop ayam di situ? Mana sop ayam? 5,8. Pintarnya. Kalau ditambah air pH-nya berapa? Kami buatlah sampai seberapa banyak biar jadi netral. Oh, boleh juga, boleh. 6,99 itu masih asam Pak? 6,99 berarti pH-nya berubah jadi netral, bisa kan? Bisa. Jadinya susu itu bersifat asam. Jadi ada juga nanti senyawa basah, bisa nanti kita tambah air, maka dia sifat basahnya jadi berkurang dan bersifat basah. Seperti itu dia. Coba, misalnya lemon. Nah, boleh ganti lemon. Apalagi obat sakit mah, misalnya obat mah, ya kan? Baking soda apa baking soda? Baking soda, pernah dengar baking soda? Nah coba cari lagi kan sumbernya. Sop, pernah sop? Sop, makan sop? Sop, coba berapa kira-kira pH di sop? Baru apa di situ dibuatnya? Bahasa Inggrisnya stomatable apa? Masih netral. Ini batas netral itu sampai berapa? Biasanya 7,0. 09 artinya sebelum 7,1. Itulah intervalnya. 6,98 masih lah ya, bisa dikatakan ya. Siapa yang mau maju pertama? Ayo kelompok final dah bisa. Kelompok final yang maju pertama. Hasil lembar kerja kami. Sebelum saya mempresentasikannya, saya memperkenalkan kalimat nama saya Dewi, saya Jatah, saya Rakyat. Yang pertama, tabel 1. Jelaskan perbedaan konsep asam dan basa menurut Arrhenius, Erik, dan Bronsted. Nah, konsep menurut Arrhenius, asam adalah zat yang lain boleh air, turun yang menghasilkan ion, konsep menurut Bronsted Lowry,
ion H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton ion H+. Sedangkan konsep menurut Lewis adalah asam adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang memberi pasangan elektron bebas. Selanjutnya apabila kedua menjelaskan oleh Walker. Jadi tabel itu meminta untuk salah satu contoh senyawa asam dan senyawa basa. Di sini kami mendapatkan salah satu contoh dari senyawa asam itu yaitu H2O dan NH4. Yaitu H plus O2 dari ketinggian 60 H2O, NH4 N4 plus H. Baru untuk NH3 untuk semuanya N3. Dalam lembaga kerja kami akan membuka rujukan saran dari kelompok-kelompok yang ada. Sekarang yang ini coba dulu Bapak tanya yang pH-nya kecil dari 7, besar dari 7 di Colorado, boleh coba sebutkan nama-nama zatnya, pH-nya berapa, sifatnya asam atau basa. Boleh bacakan? Jadi ada yang pH-nya kurang dari 7. Yang pertama itu ada asam basa yang pH-nya itu 1 dan sifat zatnya itu asam. Yang kedua itu ada sup ayam dengan pH 5,8 dengan sifat zat asam. Lalu yang ketiga itu ada kopi dengan pH 5 dengan sifat basa. Air putih pH 13 sifat zat basa. Sabun mandi pH 10 sifat zat basa. Kemudian 7,8 sifat zat basa. Kemudian soda 9 sifat zat basa. Sodaku yang air itu pH 7 sifat zatnya netral. Terus ada cuka, pH 7 sifat zatnya netral. Ya, kira-kira ada tanggapan atau kritik atau masukan dari kelompoknya, atau ada yang beda yang kalian dapat di PET Colorado? Oke, kalau nggak ada, kita teruslah tepuk tangan dulu untuk kelompok yang pertama. Ayo. Saat nanti pertemuan selanjutnya mati kebukakan blood teori berdasarkan yang namanya donor daripada proton. Kalau asam, dia sebagai donor proton. Kalau basa, sebagai aseptor daripada proton. Menurut Lewis, asam itu dia masalahnya apa dari Gross teori? Kalau si Lewis ini menekankan bahwa ada yang namanya transfer daripada elektron bebas. Nah, jadi kalau dikatakan asam Lewis, dia yang sebagai aseptor daripada pasangan elektron bebas. Kalau basa menurut Lewis, dia sebagai donor daripada elektron bebas. Itu. Kemudian apalagi ciri-ciri asam dalam lakmus tadi sudah kita coba bisa mengubah warna kertas lakmus. Jadi lakmus biru bisa berubah menjadi warna merah. Itu dia kalau asam, ya. Kemudian kalau basa ciri-cirinya apa? Pasti pH-nya besar dari 7 dan terurai terinisasi menghasilkan ion OH negatif. Sebelum kita tutup, ini ada tugas buat kalian. Kalian susun pembelajaran hari ini, kalian ambil kesimpulan. Nah, tugas di rumah, kesimpulan buat dengan kata-katamu sendiri. Asam sama basa. Tulis ciri-ciri asam apa. Oke, terima kasih atas atensi buat anak-anak Bapak.